Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Soalnya yang beruang mukmin itu mesti kejut. Fakul salamu alaikum. Mergoka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ano ekodo mesti ano sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Terusan iki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamatnya. Mbok nek roh aku ora roh. Alamatin rokok jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, kenapa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit itu deket-deket situ. Jadi alamatin rokok kenapa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Saya di kawasan situ, no. Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nawa ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal tak wajah kondang tenang. Apa lo ati ojo gue simaan tok ati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas. Nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan ya khaufun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Ganggunya kira paham ya. Karena sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi agar aku kok cocok terus ya saling bagus kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Ya dari sering ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keterangan aku kok padha. Ya wis langsung mulai ono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim laju dia. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, napa? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat.
Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, gue sopoai sebelah. Ya. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksudnya. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati. Beneran nang ketemu sing disenengi kan. Oke wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salahe. Sing duwe ape bapak ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak ini gitu. Kode cangkem elek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodar sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak Allah. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti ini santri kulo masih melepuk nih podium di santri. Terus dibuktekno malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangdalladzi yashfa'indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa dunia karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi.
Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati ini ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu loh pangeran. Wah atur. Pangeran tetap yafalu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue. Misalnya ini kue mati kok. Gusti kalau nyuwun ganjaran sholat. Terus sholat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita kei ganjaran sholat nganti kiamat. Senajan tuh saya gigi serasa sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran nembok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini, Gusti inget loh. Ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso, batur pendukung Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau nggak datang ya? Wah, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yasha'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka, nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaihissalahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha ae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, yo. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil bantah-bantah tiang, tak tantang. Dia hafal Quran, enggak. Hafal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat.
Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musuhnya Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang. Nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah ngono. Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi ini menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem fathama. Nggih kok. Sing biasa cangkem elek iso nggih. Beda, mem fathama. Tahu tak fathata terus. Tadi akhirnya orang-orang raiso ngaji kok sok ngiyai kon meja melfat sama ya sih gue nak tercangkem elek langsung elek jadi capek lali saya elek kata elek nih gue kamu apa pengiran sepurane agak tenang nak lapor pengiran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini tang ikuti madrasah. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asyra. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idah siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari orang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue ujung juga dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga toh ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih di sing gampang sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah SAW dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama.
Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhiri min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salah satu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok PP hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebok ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat, ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah sini ya rugi zaman akhir. Sedih bilang itu raro. Ngapa lo sekarang baru. Loba menangan mata ngomong berapa. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apa. Aku lah dari rencana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Kene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren. Apa lo ayat iki? Ben sing ayat iki waca wah pusing. Ma balik wali biru qaumahum bidaru jauh ilaihim. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu guru siapa ya? Yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun. Orang mukmin yang kafir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini loh Kanjeng Nabi akhirnya ramu gumbu swarga perkara ini nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ya misalnya murid sumpu wojok, coba dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger pun Gus warga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek Gus warga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi orang ulama itu aku ben soleh tenanan ben langsung swarga. Orang kok perkara ora buta syafaate Nabi ben rangel-ngelo. Kalau untuk setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan niku Gus, karena ada di wali suka Nabi, mun pasrahno kula mah. Akhirnya muni kok goleki terus ke sentimen ber. Guarno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Ada yang ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid,
Kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditambahin. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodhewe ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asr. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada baat. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asr. Jelas ya. Jadi contoh saleh wis maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asy juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu Baina gumai gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti yang wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya orang ngono cara mubalaghah, orang ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu, napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mereka bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, jadi orang bahasa Arab kayak wong Arab itu. Jadi ra paham tafsir munir kebangetan, maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau jadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung, mereka bahasa Arab rodok Jawa. Gue kacau, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara wong Arab kan bingung, piye terkibeh. Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaannya orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jamiah, Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu, gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Orang Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya kita bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, seperti bener. Terus saya cawe itu ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nuruti ngono malah kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim makhdud wa talqim mandud. Nah wadili mamdud wa ma'ruf gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim makhdud wa talqim mandud wadili mamdud wa ma'imaskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu Allah mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang.
Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Ayo dikira-kira, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa auraqua. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur, kok nggak ada apel. Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah, sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah es koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Ya pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono ya gobloknya jadi terus no ya ini saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Torofain nahari wasilafam. Sing khotib bingung mas. Torofian. Padahal khotbah deh. Kadang khotib ya enggak. Ngayatnya rapal kok. Dia tahu no khotib sing lu. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu. Lah babar rapal ora sama kae. Falanu siap lah. Falanu siap. Dari wah kita bergerak. Iku teke sing burak. Kitab disalahno. Masih kitabe burak. Aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek burak ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu. Barang burak di alasan fala anu. Lah wis tuwa khutbah pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khutbah, gawe Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi khutbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nera baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kita keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener, pas bener sabkul lisan. Aslinya raiso, tapi pas bener saudarani. Nak salah dagap tenan, nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim, nak bener dagap tenanan. Salah. Soalnya penak, jadi nama lagi apa itu? Toa kumpul rondo ayu, nak sing seneng ya gak wae, gak wae. Nak sing ra seneng was mulai katut babon. Oh nasib penting. Yo pol nasib. Ben lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, gembina semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dak golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis ora jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikril badi wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa tauhid. Dari tauhid itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, pisang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tauhid. Lah nang ngono ya enake apa nih suara? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung.
Itu ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Bak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ngaji boten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok terus nah iya ora kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter ya. Ganjaran kok akeh tenan. Minta enggak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indadoni abdi pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ono tenan, awas ya nak nyulayani ini rokok tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak ingin nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan, satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai iya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak nangani canakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Enggak, ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran, karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis ya. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane di Malaysia, anak ekon mulai ngomong ngaji, Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan, ribet. Kan rapal-rapal, terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwamer ya semono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung kurang kilo 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, biasanya ini pentobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cai iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimul. Problem. Memang ya seninya di dunia
Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nek kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus ki piye jantung? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Repot Mas. Mesti niku ora usah mbok pikir. Sing kok ketemu pangeran bener ndi ngono. Cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesyah ning pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Tak jadi perlu ada pelaturan. Sing oleh belajar tafsir itu sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir itu setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama itu ada misi dakwah gitu. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekitar maca kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai yo. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki, nak tak tolak iku mau bayar walah tak rugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Ujang ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan maksud gak baru. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mit. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Yono sing ngurus sesuatu bagi pidato Tuhan misalnya, enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan, cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh kita. Misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus juga hafal Quran 10 juz harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok Salid terus Kiai Mansur eling. Wah rai ini pasti ngajini Munib. Terus Munib ditelepon. Itu ono santri NTT. Rai ini mirip mbek kowe. Iku ae ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya itu tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semuanya isen dhewe 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok isi 2 sisa whisky.
Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sing cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep tuh sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah no pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin daya. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Pasti ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai tinggal baidah darul mafasid tapi nak cara aku Gus tetap butuh urun solusi. Yeah. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran Bang. Apa saiki diumumno mundhip. Lha ya turunan. Lha ya turunan. Ya nek sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai deh. Jadi semuanya santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya? Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun yang punya pengajian. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedako ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono. Ya iku mau tarafai laili. Aqimis shalat apa? Tarafai nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh. Bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya delok. Kandhanane kok angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir idza aslama. Napa al kafir idza aslama. Itu dawuh takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti to takrib zaman jatuh. Benani siar ya rapo. Memang ganjarannya loro Gus malah siar apa? Budaya kan ibadah. Ayo mana? Ini tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul usla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul usla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam, orang kafir kalau masih.
Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah, fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melo-melo nyalahno, ruwono ya omongan. Aja komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru, aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau kata itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya tahu mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sapa? Apa? Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhin teh, mana saya tahu rokok sih sampai saya. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih, lo Bali, pun kapan rawuhe, wah, mau malah haram subuh langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong ya. Ya pinter dah. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Soalnya kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok jadi salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Sebelum. Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak. Kiai mau gaya-gayanan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam. Nah kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan terus prosesi syahadat itu namanya prosesi kan. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai Islam. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi rien atau kenalan rien ngapunten gitu ya nanti yang putih terus wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini, ono wong gak kecelakaan, dalam kecelakaan, pas toha itu pasti isu katoan cekak, sepapan, ya kan yo isin mubalek katoan cekak, apa nulungi wong loro, paham ya kecelakaan, terus dia nih kelambinan se, sarungan se, serbanan se lagi mulung, berkode ini ya, kira-kira salah no pengiran tor, kelakuan ngono iku lho, salah no, nggak jawab. Salah, disalah no, karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak Mubalek lagi seperapat ya masuk ini sentimen orang tahu apa juga seperapat masuk seperapat cekak LN jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung bong-bong wajib oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Pinter.
Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunyi salah ini. Berarti masalah bunyi salah. Yo, kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, susah, sakal, senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kompon mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disoting, terus disafir kok ngarep sing Tuhan muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus aku ngene. Lah sing viral sing iku akhirnya. Dia Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. So, jadi kau oleh kan, kau najis sih ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya guys ya, kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma adiknya tukarannya BIP nih, terus gelutnya itu apa BIP nih, obab BIP. Jadi ahli gelut. Nah gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana. Nah itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya ini kitab suci kalau kamu ingin megang kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut gitu, atus deh. Orang atus moco kan, barang moco terus tadi nangis deh, kok ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada terus masuk Islam lagi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon asal. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksi naga tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran, ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam betulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa yang masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab nih Pasuruan juga kenal sih. Bala-bala nih Bapak ini kenal Gus. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya, Kiai Mubalek ya, Kiai Mubalek terbatas ya, gak biru-biru, parah lah. Kiai Alim ya, Kiai ya Sabtu Desa. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai sing ngurusung nakal ya, Kiai Mubalek beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirin di salah satu madrasah di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis, Kiai Fakih kerana Imam Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal doa di bumi ya, gak munggah kan? Kita apa ya? Nak gak munggah nih di jom, terminal kok, sowan modok era munggah. Itu langsung diubah no. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah.
Karena tidak wajib mensafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh, atau Tuhan sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ramu kabar gimana? Cocokan, Pak Dusun kok petir. Akhirnya cara pulau sopan. Ono apa tuh? Nang termi apa? Munggah kan? Karena kiai itu mesti wedi loh, nabi balik, wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzan yang gua ya kayaknya. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku apa mobil. Nah saya ini nggak mungkin ya. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal terus. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa tuban ya asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini wong tuban kita uni mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam sing wali misalnya jenenge Umar jarang dituku ya Mas misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati biasa lah bangkrut mati terus biasa ketika dia mati wali-wali top di kawasan itu mati kan ini wali nah ternyata apa karena si pengirim toa tadi jaga deh wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo mabuk mulai iskal ya kan rutin tiap minggu. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa tidak ridho kalau mereka minum dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal agen tunggal itu dapat dituku jadi wah nanti dunia nih kena buat tiru tapi kan dunia mentek aku tadi aja nah ini cerita saja jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam tapi itu tiru karena gak cukup benar apa tadi gak cukup ya bocor korok minta rupiah ora cukup dunia ini soleh Indonesia ora cukup transaksi singorati wali-wali karena ya dia juga jadi wali karena beli karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko gitu terus siapa mas dibuang itu macam-macam lagi-lagi khazanah kita cukup ada wali yang ngancani nakal-nakal hina makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali Imam Sa'roni sih terkenal sekarang bisa pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni pun pahpoh sunnah rasul persis singkat cerita ketemu itu mas ono wong alim bal-balan yang laut nih gue kisah itu nih gue apa nih kisah laut pantai bahasa Indonesia yang KRI pantai saya itu katoan seperapat bukan katoan biasa kok pemain bal saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa wong alim ahli fikih kok katokan ya mari cekak ukuran itu ra jelas nah cekak itu ayo dekati apa jenggol yes. Nah cekak mbah ya ora roh singkat cerita itu ya gitu gimana sih bal-balan ya masyarakat orang ini ya wong belah bal-balan ya relax saja pas dia Sa'roni pulang pasti udah nih wali amatir belum kutub masih amatir lah masih latihan lah masih diuji di MK lah masih kewaliannya masih dia pulang ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi duduk bena samai waladi dia duduk neng antarane langit tuh ngenteni Sa'roni jadi saya jangkar dia senior cangkemmu sing apik. Dekne iku padahal agama cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Waken banget tuh. Jebule wong iki wali.
Sebenarnya wong iki wali. Dene mau nunggu ning isar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Waline yo gaya. Mane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lagi ngopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Mun jeneng mong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasul. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, papoh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling enggak kan usul pondokno kan, meskipun bapake aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak tok kan? Ya sing papoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Baqatul Auliya, klasmen para wali. Tujuan di mana orang jenengmu yakin. Padahal kitabmu samin, orang wah, ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono Pak. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya mlebu kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni kancanan wong boleh-boleh kancanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa. Kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. 12. Sing dadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah. Iku jar gawe Nabi wa rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Syaraté kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ora jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil loh, dawe Kanjeng Nabi. Sabatun yuziluhum wa fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Nomor terakhir itu di antaranya apa? Wa rajulun da'at wa imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu. Betul-betul astagfirullah. Coba berarti disusul di kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik apa? Balata trukti. Makanya kalau syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara luar. Tidak, umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto hak pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye si aru itu penting. Rezeki yo penting. Bae iso terus nang dhewe. Seneng gue ya terus nang dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada masalah seperti ini. Dan itu cobaan, ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Ke cobaan, ke ujung-ujungnya. Itu biasa macam ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Artinya biasa, jadi dulu yang makoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum juga kalau cerita Khalid itu preman.
Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin kan. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawadhu mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh yang itu yang itu lias ta'nifa al amal sama siapa alteknya lias ta'nifa al amal kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0 kepremanannya ini tak cabut dia juga 0 sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman yang preman statusnya dicabut ya nggak langsung jadi wali ya 0 dulu yang wali ya 0 sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur dan itu juga umatnya Nabi jadi urus akhirnya sama di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani wali Abdal ada mati satu sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu langsung jadi wali semua apa karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tatruni jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak gitu. Meroteksi anak uang murah gampang. Betul aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok ora oleh. Munib yo ora. Wong iso mau omah mesti pikirane dhuwit wis sufilah lho. Wiridane wis dhuwit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngajine kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngelo kiai ini turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kane ben sithik wato. Kan ngelo wong mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri itu, enggak nak virus mulu, virus ketunya. Mana Jawa Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi gue ya tenang. Lo santri kan tuh, zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk, gue lah cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.